Yang paling penting mah kita mah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Syukuri apa yang Allah beri. Tapi gimana orang tua saya menuntut? Gak apa-apa karena pengertiannya baru segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhedi. Saya datang dari Serang berserta rombongan. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit tadi tausiah sangat menyentuh hati saya karena saya baru pertama kali datang ke Darut Tauhid, bahkan tadi putar-mutar keliling sampai beberapa kali sampai nyasar, tapi alhamdulillah dengan tekad. Jadi Bapak banyak tahu banyak jalan, ya, banyak tempat, bagus. Sing sering. Tapi alhamdulillah akhirnya kami sampai ke sini. Ada yang saya ingin pertanyakan mengenai tadi yang di. Tunggu dulu. Jadi Bapak muter-muter tadi di daerah mana? Tahu Pak, saya banyak keliling-keliling aja sampai ke Mas Pastor kemana lah keliling-keliling aja. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya pertama ya jadi tahu gitu, muter lagi jadi akhirnya terus jadi saja muter Pak ya. Biasanya muter tuh sekali udah cukup Pak ya, nggak apa-apa, sedekah bensin. Iya ya. Silakan. Ini kan saya suka berbeda pandangan dengan orang tua saya mengenai kan orang tua saya suka menginginkan saya ini seperti orang lain gitu. Hartanya banyak, terus ininya banyak, tetapi takdir saya takdir ke saya itu jauh apa yang diinginkan oleh ibu saya dan orang tua saya. Tetapi dalam hati saya itu yakin bahwa apa yang saya terima ini adalah ujian saya gitu, menghadapi pertama orang tua, terus ujian saya juga menghadapi takdir yang diberikan oleh Allah. Juga ini saya bertanya kepada ketika saya memberikan nasihat kepada orang tua gitu, apakah saya salah atau enggak gitu, mengenai pilihan saya itu saya lebih ke takdir Allah gitu yang saya inginkan. Bagaimana gitu. Bapak nasihat ke orang tuanya seperti apa? Jadi lebih ke ibadah kita gitu, lebih kita meningkatkan ke ibadah kita daripada kita memikirkan tentang duniawi gitu. Ya Bapak bicaranya bagaimana ke orang tua? Pak, ya Bu, kata saya bukan ibaratnya pingin saya seperti mereka, punya anu gitu kan. Punya anu teh apa? Ya. Jangan ya. Anu atau yang lain kata-kata. Punya mobil, punya sawah yang luas, punya tanah yang luas gitu. Ya. Tapi takdir saya juga begini gitu Bu, saya sudah berusaha dengan susah payah, saya bahkan kerja banting tulang ke sana, tapi takdir saya seperti tetap kayak gini gitu Pak, nggak berubah, tapi saya tetap sabar gitu Pak, tetap sabar menghadapinya karena saya yakin dengan dibalik semua ini gitu Allah menentukan saya, mungkin rezeki saya bukan di sini gitu, mungkin rezeki saya di akhirat nanti, mungkin itu pandangan saya. Bapak apa yang kurang emang rezekinya? Ya dibandingkan gitu kan Pak, kalau kita bandingnya dengan yang mana? Dengan yang kayak yang punya mobil kan, kita sifat manusia. Pernah dibandingkan nggak dengan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki? Makanya saya membandingkannya ke bawah Pak, dibandingkan dengan pemikiran orang tua saya langsung ke atas itu Pak. Apa saya salah atau gimana? Mohon petunjuk dari gitu. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rezeki teh sudah beres pembagiannya hadirin. Kalau semuanya kaya repot. Coba mau tidak diberikan mobil? Oh, mau nggak diberikan uang 10 miliar per orang? Jawab kalau mau, kalau tidak hadirin. Nanggunglah ngarang ini 100 miliar ya nggak? Ngarang aja pelit sayangnya nggak? Mau 100 miliar? Kira-kira orang sedunia mau nggak kalau dikasih uang sebanyak itu? Kita ngelamun sebentar ya. Kalau misalkan kumpul orang Bandung semua di lapangan, berapa juta nih orang Bandung? Berapa juta sekarang? 3,5 juta. Ya Allah, berilah 100 miliar per orang. Engkau maha kaya, jagad semesta ini milikmu. Gak ada artinya 100 miliar bagi Allah, benar? Ijabah aja, setiap orang punya 100 miliar. Cik kira-kira
seperti apa kan anak. Nah, ini bekal, kasih bekal oleh ibunya 100.000. Yang benar aja bu, saya 100 miliar, ibu bekal 100.000. Yang lupa anaknya 100 miliar. Lidah tuh pada menjulur karena ngitung terus. Pergi, mana ini angkot nggak ada, pada nggak ada yang mau jalan. Lagi apa coba? Ngitung uang. Mang gaplok. Jadi nggak mau disebut emang. 100 miliar masa emang. Tuh jalan ke sana, nggak ada gojek dan lewat ya. Mau ngapain ngegojek 100 miliar? Sampai di sekolah, bu guru kok nggak ngajar? Apaan nyebut guru? Mau punya sekolah sendiri gitu. Setiap guru bikin sekolah lagi ngitung uang bu guru, dan kecapean karena jalan juga ke sekolah. Ke kantin, bi kojon apa bibi, lihat nih duit bibi, tante gitu ada. Tukang sayur juga lagi dilempar-lemparin sayurnya. Ngapain jadi tukang sayur 100 miliar? Kira-kira kacau tidak? Naik motor ban meletus, mang naon saya nyebut mang, nggak ada bikin ban meletus, mau bikin pabrik ban. Kacau tidak ini? Sampah berantakan, kemana tukang sampah? Jangan ngomong tukang sampah kamu, ha? Berhenti semuanya. Jadi orang kaya kacau hadirin. Nggak ada tukang sampah, nggak ada pom bensin, nggak ada. Yang gaji-gaji kecil mah berhenti semua. Pegawai negeri juga. Kenapa saudara nggak? Apa bos? Bikin perusahaan sendiri lewat sekarang, nggak jadi pegawai negeri. Itu udah 2.800.000 ya. Kacau. Udah terimalah bagiannya masing-masing ya. Ikhtiar aja yang bagus, sempurnakan, ridho dengan apa yang ada, syukuri sampai terus. Kerjanya sama, hasilnya beda-beda. Tapi kita kan harus kerja keras. Emang yang paling kerja keras paling kaya atau tukang batu paling kaya ya? Udah batunya keras dipukulin siang malam tetap bebok ya. Tapi kita harus pinter supaya kaya. Lihat yang pintar-pintar, apa jadi kaya? Enggak juga. Banyak yang sekolahnya enggak jelas, tapi kalau mau kaya mah kaya we. Kita harus jadi penguasa. Emang semua presiden, semua orang yang punya jabatan kaya? Belum tentu. Sebagian mah di penjara ya. Udahlah. Yang paling penting mah kita mah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal, syukuri apa yang Allah beri. Tapi gimana orang tua saya menuntut? Nggak apa-apa karena pengertiannya baru segitu ya. Kalau kita wajahnya tenang, sikapnya baik, ke orang tua memuliakan, nanti Allah membulak-balik hati. Jangan jengkel ya. Untung kita diberikan kesabaran. Atulah jangankan sekampus hadirin, seibu sebapak aja takdirnya beda-beda. Tuh, saya diberikan amanah anak 11, beda-beda itu. Bentuknya beda, jangkungnya beda, bakatnya beda, hobinya beda, karakternya beda, rezekinya beda, jodohnya juga beda-beda. Mustahil atau jodohnya sama hadirin. Gitu Pak, sing soleh aja Pak, nggak usah banyak menjawab. Insya Allah saya akan ikhtiar terus gitu. Nggak usah banyak nasehatin, nanti disangka banyak kamu lupa nasehat ya nggak usah banyak nasehat dengan kata-kata Pak. Lebih baik kalau punya uang kasihkan aja ke orang tua ya. Nah nggak apa-apa itu ujiannya. Jangan pinjam-pinjam. Masih ingat yang pinjam gelang itu? Lebaran, tiap lebaran dia tertekan. Kenapa? Karena lihat semua kakaknya, adiknya pada gelangnya bagus-bagus. Ini ibu-ibu bilang ke suaminya, Pak belikan gelang
Kalau karet gelang mah kebeli, Neng. Gelang mas mah nggak sanggup, nggak ada uangnya, terima atuh. Karena tidak nerima keadaan, pinjam gelang ke tetangga untuk lebaran. Atuh setiap salaman tuh begini. Ada gelangnya paling bagus. Giliran mau sungkem sama ibu ketika ngariung, sungkem duluan. Selesai sungkem si ibu terpana melihat gelang anaknya. Neng, kamu teh sepanjang jadi anak gak pernah ngasih apa-apa sama ibu. Ibu mah gak pengen apa-apa selain pengen gelang we. Atau langsung tengkurep hadirin. Gelang tetangga itu. Udah gak usah maksa-maksain diri ingin seperti orang lain.